Inter Milan memasukkan nama Richard Rios ke dalam daftar gelandang incaran mereka, menurut berbagai rumor bursa transfer yang berkembang. Namun, seperti dilaporkan FC Internews dari sejumlah sumber di Brasil, merekrut pemain milik Palmeiras ini bukanlah perkara mudah. Rios memiliki klausul pelepasan senilai 100 juta euro untuk klub luar negeri, dan 60 juta euro untuk klub dalam negeri. Meski begitu, nilai pasarnya saat ini diperkirakan berkisar antara 30 hingga 40 juta euro, terutama setelah penampilannya di Piala Dunia antar klub. Tak hanya Inter, Atletico Madrid dan Porto juga tertarik meminangnya. Situasi kontraknya cukup kompleks. Palmeiras menguasai 70% hak kepemilikan, sementara Guarani memegang 14%, Flamengo 6%, dan sisanya, 10%, dimiliki oleh pihak yang mengelola karir profesional sang pemain. Richard Rios adalah gelandang bertipikal fisik sekaligus teknis. Ia dikenal akan intensitas tinggi dalam permainan, kemampuan bertahan, duel tanpa kompromi, distribusi bola yang baik, serta tembakan jarak jauh yang cukup akurat. Latar belakangnya sebagai pemain futsal hingga usia 18 tahun membuatnya sangat terampil dalam ruang sempit. Di Palmeiras, ia adalah salah satu penggiring bola terbaik, unggul dalam duel fisik jarak dekat, dan memiliki kemampuan proteksi bola yang kuat, meskipun terkadang, kepercayaan dirinya yang tinggi bisa berujung pada kesalahan. Tak hanya di lapangan, Rios juga merupakan fenomena di media sosial, dengan popularitas besar di TikTok, menjadikannya figur menarik baik secara teknis maupun komersial. Meski Inter tertarik, butuh manuver cermat untuk bisa mengamankan jasanya dari tangan Palmeiras. Setelah badai yang mengguncang ruang ganti Inter, akhirnya muncul ketenangan. Pertemuan darurat yang diinisiasi oleh pelatih Christian Chivu sebelum kepulangan skuad ke Italia mulai menunjukkan hasil positif, setidaknya menurut laporan Corriere dello Sport. Tak hanya hubungan antara Hakan Calhanoglu dan Lautaro Martinez yang mulai membaik, tetapi juga ketegangan antara Lautaro dan Marcus Thuram tampaknya sudah mereda. Thuram sebelumnya secara terbuka menunjukkan keberpihakan kepada Calhanoglu melalui sebuah like di Instagram, sebuah sikap yang sempat memicu spekulasi soal perpecahan internal. Namun, setelah pertemuan tersebut, Lautaro dan Thuram terlihat berbincang dengan tenang, bahkan menikmati secangkir kopi bersama sebelum meninggalkan rombongan tim. Lautaro, bersama istrinya Agustina, langsung terbang dengan jet pribadi dari Charlotte untuk memulai liburannya. Sementara itu, Thuram memutuskan tetap berada di Amerika Serikat. Menurut CBS, juga sempat terjadi kontak langsung antara Lautaro dan Calhanoglu pasca konflik, meski isi dan hasil pembicaraan itu belum diketahui secara pasti. Upaya untuk meredakan konflik ini dimulai dengan semangat positif, dan untuk saat ini, badai besar di ruang ganti tampaknya berhasil dihindari. Corriere dello Sport menyoroti bahwa kata-kata keras Lautaro sebelumnya lahir dari rasa marah dan frustrasi akibat kekalahan menyakitkan dari Fluminense yang menyingkirkan Inter dari Piala Dunia antar klub. Dalam kondisi panas, dia tak mampu menahan diri, tulis media itu. Meski begitu, jelas ada hal-hal yang tidak disukai Lautaro, dan perasaan serupa juga dirasakan beberapa pemain senior lainnya. Mungkin, menurut laporan tersebut, sang kapten mulai merasakan adanya keraguan dari sebagian anggota skuad terhadap proyek baru Inter pasca kepergian Simone Inzaghi, terlebih setelah kekalahan telak 0-5 di final Liga Champions. Kini semua pemain memasuki masa liburan. Harapannya, saat mereka kembali ke Appiano Gentile, suasana benar-benar sudah kembali tenang, dan Inter bisa memulai musim baru dengan fondasi yang lebih solid, baik secara teknis maupun emosional. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Denzel Dumfries menjadi salah satu nama yang paling cocok dengan rencana Barcelona untuk memperkuat posisi bek kanan. Bek asal Belanda milik Inter tersebut dianggap sesuai secara teknis oleh tim olahraga Blaugrana, dan jauh lebih meyakinkan dibandingkan nama-nama lain seperti Van der Son, Ratiu, atau Pubil, yang telah dicoret karena alasan teknis maupun finansial. Dalam kontrak Dumfries, terdapat klausul pelepasan sebesar 25 juta euro yang berlaku khusus untuk klub luar Italia hingga pertengahan Juli. Angka ini dinilai masih terjangkau oleh Barcelona, namun klub Katalan tetap harus membereskan beberapa aspek terkait aturan financial fair play sebelum dapat melancarkan manuver resmi. Dengan kebutuhan akan bek kanan yang kuat secara fisik dan agresif dalam menyerang, profil yang sangat identik dengan Dumfries, Barcelona diyakini akan mencoba melakukan langkah konkret dalam beberapa pekan ke depan, selama mereka berhasil menciptakan ruang di anggaran dan neraca keuangan klub. Jika semua aspek memungkinkan, transfer ini bisa menjadi salah satu pergerakan penting Barcelona di musim panas.
Raffaele Di Gennaro dan Inter melanjutkan perjalanan bersama. Klub Nerazzurri baru saja mengumumkan perpanjangan kontrak sang penjaga gawang hingga 30 Juni 2026. FC Internazionale Milano mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak Raffaele Di Gennaro. Kiper kelahiran 1993 akan tetap mengenakan seragam Nerazzurri hingga 30 Juni 2026. Di Gennaro adalah produk asli Akademi Inter yang sebelumnya pernah menjuarai kompetisi Primavera dan Next Gen Series pada musim 2011-2012. Ia kembali bergabung dengan Inter pada musim panas 2023 dan langsung menjadi bagian dari musim bersejarah klub. Pada musim 2023-2024, Di Gennaro ikut meraih 2 trofi bersama skuad utama, Supercoppa Italiana dan Scudetto bintang kedua. Ia juga mencatatkan debut di Serie A, tampil dalam laga penutup musim melawan Hellas Verona. Dengan perpanjangan kontrak ini, Inter menegaskan kepercayaan mereka pada Di Gennaro sebagai bagian penting dari kedalaman skuad dan sebagai simbol kontinuitas dari akademi ke tim utama. Masa depan Giovanni Leoni kian menarik perhatian klub-klub besar, tak hanya dari Italia, tapi juga dari luar negeri. Beberapa hari lalu, CEO Parma, Federico Cherubini, sudah memberi sinyal dengan mengatakan, tentu saja ada ketertarikan juga dari luar negeri, saat ditanya soal masa depan sang bek muda. Kini, seperti dilaporkan oleh Parma Today, salah satu klub asing yang sangat tertarik adalah Liverpool. Raksasa Premier League tersebut tengah memantau dengan serius perkembangan Leoni, bek kelahiran 2006 yang mencuri perhatian dalam musim debutnya di Serie A di bawah asuhan Christian Cifu. Namun, Liverpool bukan satu-satunya peminat. Di Italia, persaingan sengit juga tengah berlangsung. Inter, Milan, dan Juventus semuanya melirik Leoni sebagai prospek masa depan di lini pertahanan. Bek tengah berusia 18 tahun itu kini menjadi salah satu nama paling panas di bursa transfer, dan Parma bisa saja memicu lelang antar klub untuk melepas talenta berharganya. Dengan performa solid dan kematangan yang melebihi usianya, Giovanni Leoni kini berada di titik penting karirnya. Kemana ia akan melangkah selanjutnya akan menjadi salah satu kisah menarik di jendela transfer musim panas ini. Sekarang atau tidak pernah, kalimat ini dilontarkan langsung oleh Hakan Çalhanoğlu, menegaskan keinginannya untuk bergabung dengan Galatasaray dalam bursa transfer musim panas ini. Pernyataan itu dikutip dari media Turki Milliyet, di mana gelandang timnas Turki itu menyatakan bahwa siklusnya di Inter sudah mendekati akhir. Jika saya tidak pindah ke Galatasaray musim panas ini, maka akan sangat sulit untuk melakukannya nanti, ujar mantan pemain AC Milan itu, yang dalam beberapa hari terakhir menjadi pusat rumor panas usai sindiran Lautaro Martinez dan pernyataan dari Presiden Inter, Beppe Marotta. Meski Çalhanoğlu telah secara terbuka menyatakan keinginannya, Inter tetap bertahan pada permintaan harga minimal 30 juta euro untuk melepas sang playmaker. Galatasaray sendiri hingga kini belum menyodorkan tawaran resmi, sebagian karena fokus mereka masih teralihkan oleh saga transfer Victor Osimhen. Sementara itu, datang tawaran yang jauh lebih menggiurkan secara finansial untuk Çalhanoğlu. Al Hilal dari Arab Saudi siap memberinya kontrak senilai 20 juta euro bersih per musim selama 3 tahun, ditambah 3 tahun lagi sebagai bagian dari staf pelatih. Tawaran luar biasa ini tentu akan menjadi pertimbangan serius, apalagi jika negosiasi dengan Galatasaray tak kunjung menemui titik terang. Kini bola ada di tangan Galatasaray. Jika mereka ingin merekrut Çalhanoğlu, waktunya adalah sekarang. Jika tidak, jalan sang gelandang bisa berbelok ke Timur Tengah, dalam salah satu kontrak terbesar yang pernah ditawarkan kepada pemain Turki. Inter Milan mulai bergerak konkret untuk mendatangkan Richard Rios, gelandang bertalenta milik Palmeiras. Seperti dilaporkan oleh The Sports dan dikonfirmasi juga oleh sumber-sumber di Amerika Selatan, klub Nerazzurri telah melakukan kontak awal dengan pihak Palmeiras untuk meminta informasi terkait situasi sang pemain. Meski kontrak Rios masih berlaku hingga tahun 2028 dan klausul pelepasannya mencapai 100 juta dolar, negosiasi dinilai masih memungkinkan. Laporan menyebutkan bahwa Palmeiras bersedia membuka pembicaraan jika ada tawaran yang serius, dengan harga awal negosiasi diperkirakan berada di angka 25 juta dolar. Inter bukan satu-satunya klub yang memantau situasi pemain asal Kolombia tersebut. Dari Inggris, Tottenham Hotspur, Nottingham Forest, dan Everton juga menunjukkan ketertarikan untuk memboyong sang gelandang ke Premier League. Dengan minat yang mulai meluas di bursa Eropa, Inter harus bertindak cepat dan strategis jika ingin memenangkan persaingan dalam perburuan pemain yang dikenal karena fisik kuat, kemampuan teknis, dan kecerdikan bermain dalam ruang sempit ini. Dalam wawancara eksklusif bersama Tutto Mercato Web,
Pembawa acara TV sekaligus tifosi fanatik Inter, Paolo Bonolis, angkat bicara mengenai ketegangan internal antara Lautaro Martinez dan Hakan Calhanoglu yang belakangan menjadi sorotan utama. Pasti akan diselesaikan, mereka akan bicara, ujar Bonolis, mengawali komentarnya. Situasi seperti ini bisa terjadi ketika ada tekanan, kelelahan, dan perubahan alami yang sedang berlangsung. Penting untuk memahami konteks saat ucapan itu dilontarkan. Berapa kali seseorang meninggikan suara karena sedang dalam situasi sulit? Bonolis juga menilai media telah membesar-besarkan isu ini. Tidak terjadi hal yang luar biasa. Wajar jika media membangun kastil narasi di atas hal kecil demi membuat berita tampak menarik atau memancing kekhawatiran di kalangan supporter yang lebih emosional. Ia menilai Lautaro mungkin merespons sikap tertentu dalam tim, tapi soal siapa yang dimaksud, tanyakan pada Lautaro. Hanya dia dan mungkin Tuhan yang tahu, saya tidak tahu, kelakar Bonolis. Terkait potensi kepergian Calhanoglu ke Galatasaray, Bonolis memaklumi keinginan sang pemain. Wajar saja jika seorang pemain Turki ingin menutup karirnya di klub yang dicintainya sejak kecil. Marotta, Ausilio, dan Bacin tahu apa yang harus dilakukan. Tapi jelas, Inter tidak bisa hanya bertumpu pada Aslani. Kita harus realistis, uang yang bisa dipakai adalah uang yang benar-benar ada. Soal Christian Cifu, Bonolis menunjukkan rasa hormat dan dukungan penuh. Saya mengenal Cifu dengan baik, dia orang hebat dan sangat kompeten. Tapi perubahan butuh waktu. Tidak bisa dilakukan dalam semalam dan tidak bisa langsung sempurna. Bahkan tim seperti PSG pun harus melewati masa sulit sebelum musim gemilangnya. Supporter cenderung rakus dan tak sabaran, padahal kita berbicara soal membangun sebuah tim, bukan hanya individu. Bisa saja semuanya langsung berjalan baik, tapi lebih masuk akal jika butuh waktu. Dengan komentar lugas dan penuh akal sehat, Bonolis menegaskan bahwa Inter sedang dalam proses transformasi yang wajar, dan butuh kesabaran untuk melihat hasilnya.